Halo ibu-ibu. Nah, nah masih semangat ya ibu-ibu ya. Nah ibu-ibu, sebelumnya kan udah dibahas Bu ya di langkah 5 bahwa pentingnya memelihara kebersihan lingkungan. Nah sekarang kita lanjut ke langkah 5 ibu-ibu dan bapak-bapak, yaitu mengenai pentingnya jamban sehat. Nah sekarang ibu-ibu dan bapak-bapak akan menonton film Bu ya, yaitu film 3.4. Jadi ibu-ibu perhatikan Bu ya. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, dari tayangan film yang barusan sudah ditonton sama ibu dan bapak-bapak, perlu saya tegaskan bahwa yang pertama yaitu ibu-ibu dan bapak-bapak jangan BAB sembarangan di kali atau ruang terbuka. Buatlah jamban sehat di tiap-tiap rumah. Terus yang kedua yaitu ibu-ibu dan bapak-bapak membuat jamban di rumah. Dinding dan atapnya tidak harus dari semen, tapi bisa dari belik papan ataupun bambu, dan menggunakan plastik juga bisa ya ibu-ibu ya. Dan yang selanjutnya adalah ruang jamban harus memuat 1 ember untuk cuci tangan. Jadi dalam ruangan WC tersebut atau jamban tersebut harus disediakan 1 buah ember untuk air untuk mencuci tangan. Nah sekarang ibu-ibu bapak-bapak, saya akan tanya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah yang pertama, di mana ibu-ibu dan bapak-bapak biasanya melakukan BAB ibu-ibu? Coba salah seorang. Di Cubluk. Oh di kali ya Cubluk. Terus ada yang lain ibu-ibu bapak-bapak? Oh di kebun Bu ya, di kebun ya. Di sawah juga ada, di laut ya. Ya ya. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan jamban sehat itu ibu-ibu bapak-bapak, ada yang tahu? Oh iya, jamban yang sehat itu adalah jamban yang bersih dan tertutup, serta ada air yang mencukupi ya Pak Isman ya, untuk mencuci tangan dan lain-lainnya Bu ya. Nah sekarang, apa manfaat BAB di jamban yang sehat? Coba ada yang bisa jawab ibu-ibu? AO. Kenapa? Iya, BAB-nya tenang. Ah iya. Iya. Betul ya. Jadi manfaat dari BAB di zaman yang sehat itu yaitu untuk mencegah kebersihan dan cacingan untuk anak-anak kita dan kita sendiri Bu ya. Terus selanjutnya, siapa yang sudah memiliki jamban sehat dan siapa yang belum? Coba ibu-ibu ada yang belum? Itu yang belum, siapa yang belum punya? Coba Pak Hikmat, kenapa, jelaskan kenapa belum punya jamban yang sehat? Oh gitu ya. Jadi intinya biaya Pak ya. Jadi gini Pak Hikmat. Iya pasti ya, soalnya untuk membuat jamban yang sehat sesuai dengan kriteria harus memerlukan dana yang besar. Jadi bisa diakali dengan
tetangga-tetangga Pak Hikmat. Jadi kita bergabung Pak, kita membuat jamban sehat umum. Jadi dibebaninya oleh beberapa keluarga. Dan bangunan jamban sehat tidak mesti pakai semen Pak, bisa pakai bambu, pakai bilik ataupun pakai plastik. Yang penting jamban sehat itu tertutup dan airnya cukup Pak ya, Pak Hikmat ya. Nah, sekarang saya akan menampilkan Pripsat 3.7 Bu ya. Perhatikan Bu ya. Iya Bu, belum. Nah, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, kriteria dari jamban sehat itu yaitu yang pertama, tidak mencemari sumber air bersih. Nah, jadi kriteria jamban sehat itu tidak mencemari sumber air bersih. Paling sedikit berjarak 10 meter dari sumur. Kenapa? Karena apabila jamban itu dekat dengan sumber air bersih seperti sumur, maka akan mencemari air sumur tersebut. Yang kedua, kriteria jamban sehat yaitu ibu-ibu dan bapak-bapak harus melihat apakah ketersediaan air bersih itu cukup untuk membuat jamban sehat. Karena jamban sehat itu harus memenuhi kriteria dengan adanya air bersih yang cukup untuk mencuci. Kemudian yang ketiga yaitu harus tersedia kloset yang bersih. Jadi kloset yang bersih itu untuk mencegah bakteri-bakteri yang ada pas saat kita melakukan BAB dan lain hal yang. Terus selanjutnya yaitu tidak bau dan nyaman digunakan. Jadi jamban sehat itu tidak mengganggu lingkungan Bu ya. Misalnya tidak bau dan harus bersih. Yang selanjutnya yaitu tersedia tempat cuci tangan yang memadai. Jadi di dalam kriteria jamban sehat itu harus tersedia tempat cuci tangan yang memadai, tentunya dengan air bersih yang mencukupi. Yang selanjutnya yaitu jamban sehat harus tetap kering, tidak boleh basah. Jadi jamban sehat itu harus airnya mengalir Bu ya. Jadi tidak, kalau bahasa Sunda tidak nguyumang. Jadi tempat jamban sehat itu harus kering. Dan yang terakhir adalah jamban sehat harus memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup. Kenapa harus ada ventilasi dan pencahayaan yang cukup? Supaya bau dari hasil limbah BAB kita bisa bersirkulasi keluar, jadi tidak menyebabkan bau di sekitar. Nah, ibu-ibu cukup ya penjelasan dari saya. Dan yang terakhir, saya mau menanyakan kepada ibu-ibu, siapa saja yang sudah mempunyai jamban sehat dan yang belum mempunyai jamban sehat. Dicatat Bu ya, nanti disetorkan kepada saya. Terima kasih ya ibu-ibu. Cukup Bu.